jawabkan dan akan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang kalau hatinya sudah bagus, yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang indah. Ya. Nabi itu begitu. Nabi itu yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang bagus, ucapan-ucapan yang indah. Bahkan Nabi itu kalau memanggil istrinya dipanggil dengan panggilan romantis. Apa panggilannya? Ya Humairah. Ya. Nabi itu kalau panggil Sayyidah Aisyah dipanggil Ya Humairah. Wahai istriku Aisyah yang pipinya kemerah-merahan. Senang. Ya. Makanya Pak, kalau istrinya mau senang, puji istrinya, masuk ke rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Humairah. Langsung istrinya ngambil gayung, isi air, disiram. Siapa tuh Humairah? Cewek mana tuh Humairah katanya? Berarti istrinya nggak ikut pengajian. Sama juga ada dulu orang pergi haji, ya. Pergi haji ini orang awam, nggak pernah ikut pengajian, ya. Istrinya di rumah terus nggak pernah diajak pengajian sama suaminya. Suaminya doa di depan Ka'bah, ngangkat tangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dicubit suaminya. Bang, aku ini Fatimah bukan Hasanah. Siapa Hasanah itu bang? Katanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena istrinya tidak diajak pengajian. Makanya Bu, kalau suaminya pengajian, pas di situ pengajiannya terbuka untuk laki-laki dan wanita ikut pengajian. Karena istri ini tipenya dua Pak. Yang pertama istri yang mau ikut pengajian tapi gak dibolehin sama suaminya, ya. Yang kedua istri yang dia memang gak mau ikut pengajian. Kemungkinan yang pertama suaminya mungkin habis pengajian, ya, mau ada urusan, atau mungkin, ya, izinnya pengajian pakai sarung, udah pakai baju koko, pakai songkok, tapi di jok motornya ada celana panjang. Kalau ditanya dari mana bang? Pengajian. Pas balik sepatunya lupa dicopot. Itu mau pakai sepatu? Oh enggak. Tadinya sendal enggak dapat, akhirnya pakai sepatu katanya. Ya. Yang kedua, memang nggak mau ikut pengajian, sibuk dengan HP, ya, sibuk dengan HP, sibuk dengan arisan, ya. Datang ke pengajian kapan? Kalau besok mau arisan, habis selesai pengajian, ustadznya diagak ke depan. Ustadz, saya minta doa, besok ada arisan, doakan ya ustadz ya, semoga saya dapat, minta airnya ustadz ya. Tapi giliran udah dapat arisan, di telepon ada saat itu. Sian Ustaz ya. Sallallahu ada Nabi Muhammad. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Begitu juga, ya, termasuk daripada akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan anak istri kita tentang ibadah. Ini tugasnya para suami. Ajarkan anak istri kita sholat, ajarkan anak istri kita baca Al-Quran. Boleh anak dikasih handphone, tapi diawasi. Jangan 24 jam megang handphone terus, megang Al-Quran nggak pernah. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Bagaimana rumah yang seperti kuburan itu? Rumah seperti kuburan itu rumah yang di dalamnya tidak ada sholawat, tidak ada baca Al-Quran, tidak ada baca zikir. Itu rumah yang seperti kuburan, gelap akhirnya. Akhirnya kalau sudah seperti itu, di rumahnya tidak akan ada keharmonisan, ya. Didik anaknya baca Al-Quran, kan enak. Maghrib dengar anaknya baca Al-Quran, ya. Begitu juga dengan istrinya, ya. Baca Al-Quran, nikmat lihat istri baca Al-Quran. Tadinya suaminya nanya, Dek lagi apa dek? Oh lagi baca Quran bang. Dah. Besok dilihat lagi baca Quran lagi. Setelah berturut-turut, kok 4 hari yang dibaca Yasin terus katanya.
bagus sih tapi baca Al-Quran. Akhirnya suaminya nanya setelah istrinya selesai baca Quran, "Dek, bagus kamu dibaca Quran, abang suka, tapi kenapa yang dibaca kok surat Yasin terus?" Kata istrinya, "Enggak Bang, buat persiapan apa kalau sakaratul maut nanti," katanya. Sallallahu Muhammad. Jadi seperti itu yang hidupkan akhlaknya Rasulullah, ya. Dan juga termasuk akhlaknya Rasulullah adalah menghargai siapapun, ya, menghargai siapapun. Jadi mau yang seagama atau tidak seagama, yang satu suku atau tidak satu suku, yang sama bahasanya atau tidak bahasanya, sama semua bahwasanya kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup berdampingan, yang harus saling menghargai dan saling menghormati. Makanya sebuah bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang hebat. Akan tercipta kerukunan dan perdamaian apabila rakyatnya bisa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya ilmu yang banyak kalau tidak dihiasi dengan akhlak? Karena akhlak itu adalah mahkota. Akhlak itu adalah identitas seseorang. Orang sekalipun banyak ilmunya, tapi kalau tidak memiliki akhlak, belum tentu ilmu yang dia miliki akan memberikan keselamatan bagi dia. Sebagaimana iblis. Iblis ini alim, pintar, bahkan termasuk yang dibanggakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah banggakan ini iblis. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Keluar bahasa ananiyah, keluar bahasa kesombongan, saya lebih baik dari dia. Makanya hati-hati, sombong ini penyakit yang gak nampak. Sombong ini penyakit yang bisa siapa saja terkena daripada penyakit tersebut. Ya, mau orang yang baik atau orang yang nggak baik, kalau tidak berhati-hati, kesombongan bisa masuk ke dalam hati. Jadi bentengi hati kita daripada sifat sombong dengan kita mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadallah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu di momentum daripada perayaan Maulid 1443 Hijriah di Masjid Al-Kautsar ini, ayo kita bersama-sama kita muhasabah. Apa yang sudah kita perbuat untuk Rasulullah? Berapa kali kita bersolawat setiap hari? Lebih banyak mana kita ngomong hal yang bermanfaat atau hal yang tidak bermanfaat? Lebih sering mana lisan kita ini kita gunakan untuk ngomongin orang atau untuk membaca sholawat? Dan juga hati ini kita filter. Ya, hati ini kita filter. Air saja sebelum kita bisa untuk dikonsumsi seperti ini, difilter, disaring berkali-kali agar menjadi air yang jernih, air yang bersih agar bisa kita minum. Begitu juga dengan hati. Apapun yang masuk ke dalam hati kita harus kita saring. Jangan sampai hal-hal yang buruk, prasangka-prasangka yang buruk masuk ke dalam hati kita. Kalau kita sudah bisa menyaring daripada segala sesuatu yang masuk ke dalam hati kita, maka insya Allah hidup akan nikmat, hidup akan tenang. Ya. Jadi anggaplah semua orang itu baik. Yang gak baik siapa? Yang gak baik itu diri saya sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang barakah, perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma bihaqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa harusna bi'inika allati la tanam wa kafna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala nahlik wa anta thiqatuna wa raja'una bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya arhamar rahimin irhamna, Allahumma ya akramal akramin akrimna, Allahumma ya ghiyathal mustaghithin aghithna, Allahumma ya mujibis sa'ilin istajib du'a'ana, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya was'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.